Jadi kekasih Allah tidak memandang prosesnya dari nasab, ndak, atau fisik kita sebagai orang yang ahli ibadah juga tidak. Sing penting wong iki wis gelem nrimo, hatinya sudah bisa menerima ajaran Rasulullah ini, terus melaksanakan dengan istiqomah. Bapak Ibu, pertanyaan, apakah bisa kami itu sampai di situ? Sedangkan saya itu masih sibuk urusan nyambut gawe. Saya masih tanggungan banyak, anak masih kecil-kecil, hutang masih numpuk, bisnis masih berjalan. Bisakah saya sampai di situ sebelum mati? Dan ataukah bisakah saya sampai di situ wong saya itu nggak ada garis keturunan wali, kiai, wong sing apik monggo menungso. Nyun sewu, sampean kenal begenggek? Tahu begenggek? Mriki bahasane begenggek napa? Itu pun bisa kok. Allah tidak pernah kalau menyampaikan tentang musyahadah makrifat pada Allah di dalam Quran itu mengkaitkan nasab, enggak. Status dohir juga tidak. Allah mengatakan hanya mayyasha, nurun ala nurin, cahaya makrifat itu hanya diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Nah ini hamba yang dikehendaki saja. Siapa hamba yang dikehendaki? Kalau kita tahu ciri-cirinya adalah mereka yang sudah memegang sirul asrar dan mengistiqomahkan zikir tersebut di setiap saat dan waktu. Sibuk urusan kerja itu bukan alasan, bukan alasan utawa halangan yang menghalangi antara ruhaniah sampai bertemu Allah, nggak bisa. Karena Allah pun di tengah-tengah pekerjaan. Jadi nggak ada alasan repot menjadikan penghalang Anda untuk tidak ketemu Allah. Enggak. Masih banyak tanggungan, itu bukan alasan. Itu bukan penghalang Anda. Sebetulnya itu dihadapkan Allah hanya semata-mata innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Satu. Yang kedua, sebagai untuk mengokohkan hati sampean, bertambah tajam tauhid sampean, pengesaan hati sampean pada Allah. Memang itu yang kita hadapi. Semakin tajam makrifat sampean, ujian semakin berat, semakin besar. Nyun sewu, jenengan nek maku kawitan iku digawet napa dititik sik. Dititik sik, cek rada kuat. Engko nek rada kuat, sampeyan tinggal lah digetno. Bahkan wis kuat malah dincepno digeyekno. Engko nek wis ndase kepalane apa jenenge? Paku itu sudah mancep sudah, gak mungkin ditutup maneh. Tapi bila mana suatu saat yang namanya paku itu keluar lagi, konangan ambek sing duwe dengklik, saonoke sing digawe gepuk. Kadang ada batu didodokno lagi. Lah gitu Pak ya. Begitulah Allah. Ingatlah ketika Allah menghancurkan ekonomimu, ekonomi kita bukan berarti Allah nggak sayang. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kata Allah gini, iki cekak ganggu awakmu, nak entek nih des. Bojone gak ngecemes, saiki ngecem. Lho, ilingo, iku kasih sayang Allah. Yang tadinya iku istri kita itu dikasih belanja 300 iku meneng, saat ini dikasih 500 ngomel-ngomel. Udah kasih sayang Allah, nggak apa-apa. Pasti kok dikasih lebih daripada 500 kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Quran ini wis ngomong ngoten ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Jadi kekasih Allah tidak memandang prosesnya dari nasab, enggak, atau fisik kita sebagai orang yang ahli ibadah juga tidak. Sing penting wong iki wis gelem nrimo, hatinya sudah bisa menerima ajaran Rasulullah ini, terus melaksanakan dengan istiqomah. Pastilah inilah calon kekasih Allah, bahkan nanti sebelum meninggal dia akan menjadi kekasih Allah. Pun niki prosesi Pak, prosesi wonten mriku. Sebab Allah sudah katakan nurun ala nurin, surat Nur ayat 35 tadi. Cahaya makrifat itu fungsi diberikan terhadap hamba yang digendaki untuk linurihi, untuk memadangkan, untuk menjernihkan hati sampean dari kotoran-kotoran hati, yaitu syirik khofi tadi yang beriman segeri teko banyu iki dihilangkan Allah. Cara gelap bisanya itu terang, gelapnya hilang, cahaya didatangkan. Ketika cahaya makrifat itu datang, sak nalika iman terhadap air hilang. Ketika cahaya lampu ini datang, maka saat itu kegelapan akan kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung nyisih mayyasya terhadap hamba yang digendaki. Siapakah hamba yang digendaki? Dialah para pengikut setia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beliau yang selalu mengikuti ajaran dinul haq beliau, termasuk kita-kita ini. Wis, saya katakan kita-kita ini yojo dadi takabur jenengan, jangan. Garis lurus keturunan atau pewaris para nabi dan rasul khususnya adalah tabi'ina sholihin, yang hatinya itu hanya bersandar pada Allah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan materi kita, ciri-ciri para kekasih Allah itu yang bagaimana, sesuai dengan surat Yunus ayat 62 dan 63.